pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Babu Salam Asam-Asam Kiai Haji Muhammad Abdi Ahmad dan Ketua Umum Yayasan Pondok Pesantren Salafiyah Babu Salam Asam-Asam Ayahanda Haji Husaini Habib dan Kepala Sekolah Pondok Pesantren Salafiyah Babu Salam Asam-Asam Al-Ustaz Haji Ahmad Syarif Ahyadi, dan yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Kepala Desa Asam-Asam atau yang mewakili dan seluruh jajaran aparat pemerintahan dan seluruh hadirin hadirat yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan pangkat ulun kepada pian-pian berataan. Segala puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam nikmat-Nya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat di majelis yang mulia ini. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, kerabat dan pengikut beliau sampai hari kiamat nanti. Langsung saja untuk bersingkat waktu, izinkan ulun membacakan susunan acara pada acara hari ini. Susunan acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Pondok Pesantren Salafiyah Babu Salam Asam-Asam pada tanggal 28 Oktober 2020 Masehi atau yang bertepatan dengan 11 Rabiul Awal 1442 Hijriah. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua pembacaan kalam ilahi, acara yang ketiga sambutan, acara yang keempat Mau'izatul Hasanah oleh Al-Habib Ibrahim bin Abdul Hamid As-Sagaf dari Kintab, acara yang kelima pembacaan salawat badar sekaligus pengumpulan dana pembangunan Pondok Pesantren Salafiyah Babu Salam Asam-Asam, acara yang keenam pembacaan tahlil dan doa, acara yang ketujuh penutup. Masuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca surah Al-Fatihah yang akan diimami oleh Al-Habib Ibrahim bin Abdul Hamid As-Sagaf dari Kintab. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Allah barik lana fi hadzal majma' wa an yuwaffiq wa iyyakum lima yuhibbu wa yatub 'alaina wa 'alaykum tawbatan nasuha yuzakkina biha qalban wa jisman wa ruha wa an yuwaffir haddana bi hubbihi wa hubbi nabiyyihi al-Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam hatta yajma'ana bihi في هذه الدنيا وفي البرزخ وفي الأخرى على هذه النية وعلى ما نراه سلفنا الصالحون وآباؤنا الصالحون بنية الوجوه والنور والرسوخ وصلاح الجسد والروح وتوبة النصوح والقبول والإقبال صلاح كل حال، وعلى هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة بخيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. Mudah-mudahan dengan pembacaan surah Al-Fatihah tadi acara kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Acara yang kedua pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Afina Muhammad Hamdan Wali Ilham. Kepada Afina Muhammad Hamdan Wali Ilham, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Mudah-mudahan akhirnya yang baca dan kita yang mendengar selalu mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Acara yang ketiga yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Bagus Salam Masa-Masa Kiai Haji Muhammad Abdi Ahmad. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala min yawmin hada ila yaumil qiyamah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menggenggam hidup kita, sehingga hingga saat ini Allah masih sehatkan badan kita, Allah masih panjangkan umur kita. Alhamdulillah, Allah tambah hidayah dan taufiknya kepada kita, sehingga kita ditolong oleh Allah berhadir pada pagi hari ini dalam rangka memperingati maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat hadir bersama, bermajlis bersama dari salah satu zuriatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Habib Ibrahim bin Abdul Hamid As-Sagaf. As-Sagaf. Sekaligus beliau pada pagi hari ini memberikan tausiah kepada kita, nasihat agama. Kita doakan sehat badan, panjang umur, sehingga beliau tetap eksis dalam dakwahnya untuk memperbaiki hati-hati umatnya Rasulullah, baik dari kaum Adam maupun kaum Hawa. Mudah-mudahan diselamatkan beliau dunia akhirat, dimudahkan segala urusan, dan mudah-mudahan kita dengan berkat sidin Allah bukakan hati kita, Allah terangkan dada kita, Allah Subhanahu wa ta'ala tambah kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat, Allah hidupkan kita beriman sempurna, dan diberi Allah zuriat yang saleh dan salehah, anak-anak saleh dan salehah yang berguna bagi agama, bangsa dan negaranya, anak yang taat pada Tuhannya, cinta pada nabinya, dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Ulun mewakili keluarga besar Pondok Pesantren Bagus Salam dan Kakawanan
partisipasi, kakawanan, dan donatur baik hartanya, tenaganya, pemikirannya, sehingga pada hari ini terlaksana satu acara peringatan Maulidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seyakinnya apapun yang kita keluarkan, yang kita gunakan, yang kita aplikasikan untuk Maulid Rasul, pasti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat dan memandangnya. Allah membalas kebaikan kita dari dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita, ampuni dosa abah mama kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mencurahkan rahmatnya kepada kita yang hatinya selalu terkait, terpaut dan ta'alluq dengan Al-Habib Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik lewat harta, pikiran, tenaga. Mudah-mudahan kita husnul khatimah, kumpul dengan Rasulullah di dalam surganya Allah, selamat dunia akhirat. Sekali lagi ulun banyak-banyak terima kasih lawan biar barataan sehingga terjadi terlaksananya peringatan Maulid. Wabil khusus kepada Al-Habib Ibrahim yang beliau sekalipun sibuk dengan dakwah, beliau menyempatkan, meluangkan waktu sehingga beliau menerima undangan kami dengan kerendahan hati beliau. Beliau hari ini ada di hadapan kita. Sekali lagi semoga beliau panjang umur, sehat badan, dan berkat beliau kita diakui umatnya yang sejati dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Ini sambutan ulun setuman supaya ceramahnya lebih selawas. Akur jalan, jangan akur. Tapi kan bohong. Insya Allah minta ampun, minta maaf, minta halal, minta redha dunia lah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang keempat, Mau'izatul Hasanah oleh Al-Habib Ibrahim bin Abdul Hamid As-Saghar dari Kinta. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الملك المعبود صاحب الكرم والجود، وصلى الله وسلم على الحامد المحمود سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد أشرف المولود صاحب اللواء المعبود، وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى اليوم الموعود. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري، واجمعنا به في كل أطوارنا، وعلى آله وصحبه يا نور. أما بعد، yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para alim ulama, para guru-guru agama, khususnya pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Darussalam Al-Mukarram Samahatul Ustaz Al-Haj Muhammad Aqli bin Ahmad, hafizahullah wa ra'ah, matta'ana bi kulli hayatihi darin amin. Dan segenap pengurus pondok pesantren
Bagus salam khususnya Bapak Haji Husaini dan juga seluruh Dewan Guru, para muallimin dan muallimat yang berkhidmat untuk mengajar para santriawan dan santriawati di Pondok Pesantren Bagus Salam ini. Demikian pula para wali murid, hadirin dan hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita dipertemukan dalam rangka memperingati, menjunjung tinggi dan mengagungkan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan harapan agar Allah Subhanahu wa taala kelak menyatukan kita bersama beliau di surga. Setelah sebelumnya Ia satukan ruh kita dengan ruhnya di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Memang adalah suatu kewajiban bagi kita untuk gembira, berbahagia menyambut lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah ini adalah nikmat yang tiada tanding, nikmat yang tidak ada kenikmatan melebihinya. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan di dalam Qasidatul Burdah, wa man huwa al-ayatul kubra li mu'tabirin wa man huwa ni'matul 'uzma li muqtadirin. Dialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwal ayatul kubra li mu'tabirin, adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mau mengambil ibrah, bagi orang yang mau membuka pikiran. Dia akan sadar, dia akan tahu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah lambang kebesaran Allah. Wa man huwa ni'matul 'uzma li mu'tabirin, dan dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nikmat yang teragung limuhtanin, bagi orang yang mau mengambil kesempatan untuk meraih nikmat tersebut. Kita duduk di sini ingin mengambil kesempatan itu, mensyukuri nikmat yang termulia dan terbesar ini dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau pernah mengatakan di dalam sebuah hadis, ana ni'matul muhdah, aku ini adalah ana rahmatul muhdah wa ni'matul musdah, aku ini adalah rahmat yang dihadiahkan untuk kalian, wa ni'matul musdah, dan nikmat yang dipersembahkan untuk kalian. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau di dalam suratul Maidah ada ayat yang karena ayat inilah suratul Maidah dinamakan Al-Maidah. Al-Maidah artinya adalah maidah, makanan, suguhan, hidangan. Kenapa? Karena di dalam suratul Maidah itu ada ayat doa Nabiullah Isa alaihi salam ketika beliau disuruh atau diminta oleh kaum Hawariyin untuk berdoa kepada Allah menurunkan Maidah. Apa? Jamuan makan dari langit. Di dalam suratul Maidah itu Allah Ta'ala menceritakan tentang doa Nabi Isa. Qala Isa bin Maryam, Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Ya Allah, kata Nabi Allah Isa, anzil alaina, turunkan kepada kami ma'idatan, hidangan makan, minas sama, dari langit, takunu idan lana, yang akan menjadi id, takunu lana idan, yang akan menjadi perayaan bagi kami, di awalina wa akhirina, baik di kalangan orang yang terdahulu di antara kami sampai yang akhir. Ini perayaan terus kekal abadi dari awal sampai akhir. Turunkan kepada kami ya Maidah,
hidangan makan, jamuan makan dari langit. Ini akan dan menjadikan perayaan yang terus abadi dari awal hingga akhir. Lalu kemudian doa tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Turunlah maidah minas sama. Turunlah suguhan hidangan makan dari langit yang kemudian disantap oleh Nabi Allah Isa dan kaum Hawariyin. Di dalam Tafsirul Baghawi beliau menyebutkan hidangan yang Allah turunkan itu seperti yang diriwayatkan oleh Khallas bin Amr an Ammar bin Yasir an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala innaha nazalat khubzan wa rahmah. Kata beliau, Khallas bin Amr meriwayatkan daripada as-sahabi Ammar bin Yasir, beliau mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya hidangan yang turun dari langit itu adalah lahman wa khubzan, berupa daging dan roti. Daging dan roti. Jadi roti dicocol atau dicacah di daging, dimakan. Itu hidangan makanan menjadi sebuah id, perayaan yang dirayakan oleh Nabi Allah Isa dan umatnya dari awal sampai akhir. Luar biasa. Padahal hanya sekedar makanan, tapi makanan ini turunnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jikalau makanan itu langsung turunnya dari Allah, tetapi ketika dimakan dia akan habis, dijadikan perayaan sedemikian rupa sampai Nabi Allah Isa itu mengatakan di awwalina wa akhirina, untuk orang-orang yang terdahulu di antara kami sampai orang-orang yang kemudian. Kira-kira bagaimana kalau yang langsung Allah Ta'ala turunkan untuk kita itu adalah manusia, bukan makanan. Dan bukan hanya sekedar manusia biasa, manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lain beliau adalah Nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita lebih berhak untuk merayakannya semeriah mungkin ketimbang merayakan suguhan atau hidangan makan yang Allah turunkan kepada Nabi Isa dan kaum Hawariyin. Ini adalah dalil kebolehan kita merayakan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti yang dikatakan oleh para ulama dan juga disebut di dalam kitab Rawhul Bayan di tafsir Quran. Ini adalah sebuah ayat yang menceritakan tentang kebolehan meriwayat atau merayakan pemberian Allah Ta'ala walaupun hanya dalam bentuk hidangan makanan. Apalagi yang dihadiahkan kepada kita ini adalah orang yang namanya, pribadinya, sosok tubuhnya itu lebih mulia daripada arsy, lebih mulia daripada kursi, lebih mulia daripada kaum dunia dan seisinya, bahkan lebih mulia daripada surga. Nabi Muhammad SAW. Kesemuanya tidak akan pernah diciptakan oleh Allah kalau bukan karena kehadiran Nabi Muhammad SAW. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Jikalau bukan karena engkau, jikalau bukan karena kamu, aku tidak akan ciptakan falak, aku tidak akan ciptakan alam semesta dan kaum seisinya. Laula kama khuliqat syamsun wala qamarun wala samaun wala lautun wala qalam. Jikalau bukan karena engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma khuliqat syamsun wala qamarun wala samaun wala lautun wala qalam. Matahari tidak akan diciptakan, bulan tidak akan diciptakan, qalam tidak akan diciptakan, Lauhul Mahfuz tidak akan diciptakan, langit tidak akan diciptakan. Semua itu tercipta karena Rasulullah SAW. Bahkan keberadaan kita di sini semua karena diciptakannya Nabi Muhammad SAW. Kira-kira bagaimana kita tidak bersyukur karena Allah mengadakan kita dari sebelumnya kita tidak ada. Itu namanya nikmatul ijab. Setelah Allah Ta'ala ciptakan kita lahir ke dunia, diberikan lagi nikmat indah sehingga bertahan hidup hingga sampai detik ini, bisa menghirup nafas. Itu semua berkat Nabi Muhammad SAW. Makanya seluruh umat Islam
yang mu'tabar paham akan ini. Tidak mungkin berkoar protes maulid bid'ah, maulid itu sesat, maulid itu akan mengakibatkan orang masuk neraka. Kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap yang baru itu adalah bid'ah, setiap bid'ah itu adalah sesat, setiap sesat di neraka. Baca maulid adalah baharu, karena tidak ada di zaman Nabi. Baca maulid adalah bid'ah, berarti baca maulid adalah sesat, berarti baca maulid masuk neraka. Jangan potong rekamannya. Kan saya bilang begini. Ini belum menceritakan tentang perkataan orang-orang yang tidak senang dengan maulid. Aneh, sungguh sangat aneh. Tidak mau menerima bahwa bid'ah terbagi dua, bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Padahal dalilnya sangat banyak, baik itu dari hadis ataupun dari athar para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanah, kana lahu ajruha wa ajru man 'amila biha ba'dah, wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah, kana alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha ba'dah." Barang siapa yang mengada-ngada di dalam Islam ini adalah satu sunnah yang baik, para ulama mengartikan sunnah itu adalah ikhtara ala ghairi mithalin sabiq, yaitu mengadakan sesuatu yang tidak pernah ada sebelumnya. Nabi mempersilahkan asal baik, silahkan kata Nabi asal baik, maka dia akan mendapat pahalanya. Tidak cukup sampai di situ, orang yang mengamalkan kebaikan yang dia perbuat tadi terus berjalan diamalkan, itu dapat pahala dan dia juga mendapat pahala orang tersebut setelah dia meninggal dunia. Tapi kalau ada orang yang melakukan sunnah sayyi'ah, perbuatan yang tidak baik, mengada-ngada dalam Islam yang tidak baik, maka dosa yang dia lakukan itu akan dia tanggung. Dan orang-orang yang melakukan nanti generasi setelahnya melakukan kesalahan itu, dia juga akan tanggung dosanya. Yang biasa dikenal dengan dosa jariah, begitu. Namun kebenaran yang balik, hati-hati. Iya. Belum lagi kalau kita bicara tentang di zaman sahabat, banyak sahabat yang melakukan inovasi baru dalam agama, tetapi itu baik, tidak keluar daripada agama. Karena yang dilarang itu adalah man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu. Barang siapa yang mengada-ngada memperbaharui sesuatu yang baru yang tidak ada sebelumnya, ma laysa minhu, yang tidak termasuk dari bahagian agama, bahwa raddun, maka itu tertolak. Tapi kalau ma huwa minhu, sesuatu yang masuk dalam agama itu tidak tertolak. Seperti melaksanakan perayaan Maulidul Rasul, ini bahagian dari agama. Kalau ini dikatakan bid'ah yang sesat, kita tanya sama dia, di mana letak kesesatannya? Orang kita dari sejak awal baca Fatihah dulu. Setelah baca Fatihah, ya Rabbi shalli ala Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wasallam. Setelah itu baca sejarah Nabi, kana alaihi salatu wassalam, ulida di Makkah wa bu'ita biha wa tuwfiya bil Madinati wa dufina biha. Terus kana alaihi salatu wassalam marbu'a qamah, terus sejarah Nabi diceritakan. Setelah itu ditutup dengan doa. Setelah itu menyantap di dalam anak. Setelah itu bubar rumah masing-masing. Di mana letak sesatnya? Di mana letak penyimpangannya? Masa baca Al-Fatihah sesat? Kita dari sejak awal Al-Fatihah yang guru akli, baca Al-Fatihah berantakan, ya kan? Sesat baca Al-Fatihah. Kemudian baca sejarah Nabi, sesat baca sejarah Nabi. Orang dari dulu para sahabat itu bercerita tentang Nabi setelah beliau wafat. Yang satunya mengatakan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza nama yang al-hada wa kata. Yang satunya lagi mengatakan ya Nabi Rasulullah. Yang satunya lagi mengatakan sami'tu Rasulullah. Aku pernah melihat Nabi, aku pernah mendengar Nabi bersabda, aku pernah diajak bicara oleh Nabi. Begitu cerita para sahabat setelah Rasulullah wafat. Kalau bercerita tentang Rasulullah adalah bid'ah, berarti para sahabat yang pertama kali melakukan kebid'ahan. Dan kalau seandainya bercerita tentang sejarah Rasul itu bid'ah, sampai sekarang sejarah itu tidak ada. Kitab-kitab sirah itu tidak dicatat oleh para ulama.
Bahkan Sahih Bukhari isinya sejarah semua di situ. Sahih Muslim isinya sejarah tentang Rasulullah SAW. Mati agama kalau tidak ada sejarah. Lalu kemudian kita sholawatan kepada Nabi, bersolawat kepada Nabi, bid'ah. Kalau bid'ah berarti Allah Ta'ala yang pertama kali menyuruh kita melakukan bid'ah. Allah Ta'ala yang menyuruh kita untuk sholawat kepada Nabi, dan Allah sendiri yang memulainya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Setelah Allah jelaskan, Allah bersolawat, malaikat bersolawat, disuruh kita, ya ayyuhalladzina amanu. Khitabnya kepada orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, shollu alaihi wa sallimu taslima. Shollu, fi'il amr. Ayo, salawat kalian atas Nabi. Terus, tasallimu, ucap salam atasnya, taslima. Perintah. Hukum bersalawat apa? Wajib. Kalau kita bersalawat, nggak sah sholatnya. Selebihnya apa? Sunnah. Fadilahnya banyak. Kalau kita bicarakan nggak cukup waktu 1, 3, 2, 3, 4 jam lebih kalau bicara tentang ibunya. Al-Imam Al-Hafidh As-Sakhawi mengarti tentang Qaulul Badi' As-salatu wassalam ala Nabi Syafi'. Itu 1 jilid terbaru kurang lebih segini. Khusus berbicara tentang sholawat. Cukup kita bicara baca kitab seperti ini hanya dalam waktu 2, 3 atau 4, 5 hari, nggak cukup rasanya. Kurang lebih kayak gini. Belum lagi yang lain, kitab-kitab lain yang membahas tentang sholawat kepada Nabi SAW. Kemudian setelah itu acara kita tutup dengan doa. Masa doa kita? Kalau kita doain di situ supaya Allah turunkan rahmat kepada kita, supaya dimatikan dalam keadaan muslim, mukminin, faida tawaffana muslimin mukminin, waqtina minka bi khairin ajma'in. Minta diwafatkan dalam keadaan mukminin, muslimin, dalam keadaan memeluk Islam, kemudian dalam keadaan husnul khatimah. Masa bisa? Doa mukhul ibadah. Doa itu sarifatinya ibadah. Selesai pelaksanaan balik. Enggak itu loh, berdiri itu. Kenapa kita pakai berdiri segala? Apa dianjurkan berdiri? Emang apa bedanya antara duduk sama berdiri? Enggak ada masalah kan? Makhluk yang kita berdiri, setelah selesai kita duduk lagi, apa salahnya? Emang penyimpangan itu, kesesatan itu. Udah, kalian bikin sunnah baru. Kita tidak meyakini sunnah itu. Cuma sekadar ada dan ada, itu aja. Tidak mengatakan sunnah, dan kita tidak dilarang mau berdiri dalam keadaan berdiri ataupun berduduk. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Di Quran disebutkan orang-orang yang berzikir kepada Allah Ta'ala, mereka itu dalam keadaan berdiri, dalam keadaan berduduk, dan dalam keadaan berbaring. Beda-beda. Sholawat berdiri kayak mau duduk, mau berbaring, gak bisa. Itulah sholawat kepada Nabi. Dan dengan mengadakan acara Maulid Rasul, kita bisa mengekspresikan, bisa mengungkapkan rasa bahagia, rasa bangga kita dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Kita jadikan umatnya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Qul bi fadlillah, katakan dengan karunia Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya, fabidzalika, maka dengan itu semua, yakni rahmat dan karunia tadi, falyafrahu, hendaknya orang-orang mukmin, laki-laki, perempuan, bergembira. Itu hal yang perahu. Lamnya lam amr kan, masuk ke fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' af'alul khamsah, dibuang. Iya. Nih. Sudah sampai apa? Kamunya apa ya? Kalian perahu termasuk amil jazam bukan? Hah? Kelas berapa ya? Ini ngaji kelas berapa? Hah? Lulus toh? Apa eroknya perahu? Yang mau kalian baik? Menjazum binamin amat. Amat jazamnya apa? Adbun? Adbunun? Ya. Membuang nun. Falia perahu. Yang jelas itu amr, perintah. Falia perahu. Hendaknya bergembira Allah. Kenapa? Karena karunia Allah
dan karena rahmat Allah disuruh kita gembira. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang dikenal dengan turjumanul Quran wa habrul ummah, orang yang dikenal dengan ahli dalam menerjemahkan Al-Quran, memahami isi kandungan dan makna-makna Al-Quran, dan dikenal dengan habrul ummah, orang yang pakar di kalangan umat. Kenapa demikian? Karena ketika beliau masih muda, kayak santri-santri ini lah umuran kurang lebih, itu didoakan langsung oleh Nabi SAW. Apa kata Nabi? Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia, pahamkan dia dalam agama. Ya Allah, ajari dia, ajarkan tentang ilmu takwil, tentang ilmu mentafsirkan Al-Quran. Karena Nabi yang mendoakan, Allah kabulkan. Jadilah sosok Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Tidak ada satu kitab tafsir pun yang ditulis oleh para ulama kecuali di sana ada qala Ibnu Abbas. Buka aja. Kalau ada tafsir tapi tidak ada nama Abdullah bin Abbasnya, bukan tafsir itu. Tafsir apa aja? Cari, pasti ada qala Ibnu Abbas. Mungkin paling banyak nama Ibnu Abbas itu, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Gara-gara itu beliau mendapat julukan turjumanul Quran wa habrul ummah, alim. Apa kata beliau? Seperti yang dikutip oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitab tafsir Ad-Durrul Manthur fi tafsir Al-Quran bil Manthur. Kata beliau, Ibnu Abbas mengatakan karunia Allah dan rahmat Allah yang kita semua diperintahkan untuk bergembira menyambut dua-duanya ini. Apa? Fadlullah. Karunia Allah adalah al-ilmu. Ilmu. Dan kedua apa? Rahmat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti dengan sebab dua hal ini, ilmu pengetahuan dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita diperintahkan untuk bergembira. Kita diperintahkan untuk berbahagia menyambut keduanya. Ternyata nikmat ilmu dan nikmat hadirnya Rasulullah SAW sebagai Nabi kita itu adalah nikmat yang sangat besar, yang harus kita syukuri, yang harus kita rayakan. Alhamdulillah kita termasuk orang yang merayakannya, mengungkapkan rasa senang dan bahagia menyambutnya. Alhamdulillah, ini juga adalah bahagian daripada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran ayat juga disebutkan bahwa makna rahmat itu adalah Nabi Muhammad. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tadi baru saja kita dengar dari Qorib, dari Qorib tadi membacakan ayat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad melainkan rahmat untuk seluruh alam semesta. Berarti yang dimaksud dengan rahmat yang kita diperintahkan untuk berbahagia tadi adalah Nabi Muhammad SAW. Ini juga adalah dari Maulid. Kita di sini dulu bergembira karena menyambut rahmat tadi Nabi Muhammad SAW. Sekarang ya juga perlu kita tanyakan, kenapa Nabi Muhammad dikaitkan dengan ilmu? Bifadlillahi wa rahmatih, karunia Allah dan rahmat Allah, ilmu dan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena ternyata lahirnya Nabi itu tidak bisa pisah daripada ilmu. Kenapa demikian? Karena lahirnya Nabi adalah sebagai guru, pengajar bagi umat. Beliau membawa ilmu. Di dalam hadis sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithu mu'alliman." Hanya saja aku ini diutus sebagai muallim, sebagai guru pembimbing yang mengajari kalian ilmu. Berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Allah Ta'ala bekali ilmu yang kemudian diajarkan kepada umatnya. Adzabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Tuhanku langsung mendidikku, kata Nabi, maka baguslah didikanku sallallahu alaihi wasallam. Jadi kelahiran Nabi Muhammad itu tidak bisa dipisah daripada ilmu. Artinya merayakan hari lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti sama saja kita juga dengan merayakan hari lahirnya ilmu. Ini perayaan yang kita rayakan pada saat ini bukan hanya sekedar merayakan lahirnya Nabi Muhammad, kita juga merayakan lahirnya ilmu. Karena dulu sebelum
jahil semua, tidak mengerti agama, tidak mengerti ilmu, yang kuat memangsa yang lemah, bahkan tidak jarang orang tua sendiri menodai kehormatan anaknya sendiri karena tidak ada undang-undang agama, buta daripada ilmu. Dan sering kali bayi yang baru lahir apabila berjenis kelamin perempuan dikubur hidup-hidup karena kejahilian. Alhamdulillah, begitu Nabi datang membawa ilmu dan ilmu itu diajarkan, maka alam yang tadinya gelap dengan kebodohan, dengan kejahilian, berubah menjadi terang dengan cahaya ilmu berkat kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalian semua para thalibun dan thalibat, ini semua kalian berada di dalam cahaya ilmu di pondok pesantren Darussalam. Hari-hari ruhaniyah Nabi Muhammad itu datang sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Imam Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, riwayat Ibnu Majah, kata Abdullah bin Amr bin Al-As, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idza fil masjid majlisan. Pernah suatu hari Rasulullah keluar dari rumah pergi ke masjid. Ketika sampai di masjid, beliau mendapati ada dua perkumpulan di dalam masjid. Majlisun yatafaqqahuna fid din wa majlisun yadhkuruna Allah taala wa yad'una. Majlis yang pertama, majlis tempat orang-orang belajar agama. Majlis yang kedua, majlis tempat orang-orang berzikir dan berdoa kepada Allah. Nabi melihat sahabat duduk belajar mengajar, duduk berzikir dan berdoa, tersenyum, senang, bahagia. Ini kayak begini nih, Nabi bahagia melihat kita kayak begini. Sampai beliau datang melihat kita, senang beliau. Apa kata Nabi mengomentari dua majlis ini? Kilal majlisaini ilal khair. Dua majlis ini, kata Nabi, semua akan kembali kepada kebaikan. Al-jannah, surga. Ini majlis ilmu, ini majlis zikir. Amma haula'i fayufaqqihuna al-jahil wa yatafaqqahun. Wa amma haula'i fayad'una Allah ta'ala wa yas'aluna. Adapun yang pertama, kata Nabi, mereka sedang duduk-duduk belajar dan mengajar. Yang jahil belajar kepada yang berpengetahuan. Adapun yang ini, mereka saling duduk, berzikir, berdoa dan memohon kepada Allah. Tetapi kata Nabi, tuh yang belajar mengajar itu lebih afdal daripada ini. Akhirnya Nabi mendatangi mereka dan duduk bersama mereka. Waqad ada ma'hum waqala wa bitta'lim itu. Nabi kemudian duduk bersama mereka dan Nabi bersabda, dengan mengajar, karena mengajar, misi mengajar, tujuan mengajar, aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Nabi Muhammad bisa kita lihat dengan mata kita sekarang ini, pasti beliau akan ikut duduk bersama kita. Karena kita di sini sedang mempelajari ilmu agama, sedang mempelajari ilmu pengetahuan. Oleh karenanya, ruhaniyahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu selalu ada di mana? Di majelis taklim. Kalau ingin mendapati Rasulullah hadir ke majelis taklim. Tidak mungkin Rasulullah ada di tempat liar, nggak ada. Tidak mungkin Rasulullah ada di warung jagung. Nggak mungkin Rasulullah ada di diskotik, nggak ada. Nggak ada ruhaniyah Nabi di situ. Iblis banyak di situ, setan banyak di situ. Kalau mau menghadiri dan merasakan bagaimana ruhaniyahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadiri majelis taklim. Karena beliau sangat senang dengan itu. Hadiri majelis taklim dikir. Disitulah adanya ruhaniyah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika kita sudah memahami hakikat ini dan merasakan adanya ruhaniyah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di majelis-majelis mulia seperti ini, maka tugas kita selanjutnya adalah menjaga adab. Jaga adab. Karena ilmu tidak akan pernah dipisah dari adab. Bahkan Imam Syafi'i itu mengatakan ij'al ilmaka daqiqan waj'al adabaka ij'al ilmaka milhan waj'al adabaka daqiqan. Kata Imam Syafi'i, jadikan ilmumu itu seperti garam dan jadikan adabmu itu seperti tepung. Ya, kalau kita mau bikin kue, itu yang lebih banyak tepungnya apa garamnya? Ya pasti tepung kan? Pasti tepung, baru kemudian garam. Nah, jadikan ilmu itu laksana garam, adab seperti tepung,
artinya adab lebih diutamakan daripada ilmu. Jaga betul-betul. Adab itu, akhlak itu, adab dengan guru. Guru jangan dianggap seperti kawan. Ini guru dimuliakan. Kadal muallimu an yakuna nabiyyan. Hampir-hampir guru itu menjadi seperti nabi. Kenapa? Karena mereka pewaris-pewaris para nabi. Nabi itu ketika meninggal dunia tidak mewariskan ilmu, tidak mewariskan harta benda, tidak mewariskan kekayaan, melainkan mewariskan ilmu. Jadi para ulama yang mengajarkan ilmu itu pada hakikatnya adalah pewaris-pewaris para nabi. Oleh karenanya dikatakan kadal muallimu an yakuna nabiyyan. Hampir-hampir seorang guru itu menjadi nabi. Hanya saja tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu jaga akhlak kita dengan mereka, muliakan mereka, hormati mereka, jangan dijadikan seperti kawan. Iya, itu akhlak sangat penting. Akhlak seperti tepung, ilmu seperti garam. Bukan berarti ilmu tidak penting. Banyak yang salah paham. Iya, kalau begitu kita belajar akhlak saja sudah. Gak usah lagi belajar nahwu, gak usah lagi belajar sharaf, gak usah belajar fikih, gak usah belajar hadis. Ada pada kita. Salah kalau kayak begitu. Kita tidak malas belajar ilmu, wajib diperintahkan malah belajar ilmu. Tetapi adab lebih diutamakan. Itu maksudnya. Ilmu penting, adab lebih penting. Dua-duanya sama-sama penting. Hanya saja adab lebih penting. Nggak ada yang salah paham. Akhirnya apa? Tidak usah belajar ilmu sudah. Kita belajar adab saja sudah. Ya udah, kamu bikin kue pakai tepung aja, harus pakai garam. Bisa? Enak ya? Hah? Jual gorengan di pinggir jalan? Iya. Pak, jual gorengan tapi gorengannya nggak pakai garam. Nggak ada yang beli. Sampai basi. Iya. Kenapa? Nggak ada garamnya. Begitu juga cuma ada, ilmunya nggak ada, nggak sempurna. Jadi jangan salah paham. Artinya adab diutamakan, tetapi ilmu tetap dituntut. Jangan gara-gara Imam Syafi'i mengatakan jadikan ilmumu itu seperti garam dan adabmu seperti tepung, akhirnya ada hal lain menurutnya. Salah. Tetap ilmu itu dituntut. Bahkan ada yang mengatakan sebenarnya itu hanya sekedar bahasa kias. Orang yang beradab itu pasti berilmu. Kenapa? Karena tidak mungkin dia bisa mengamalkan adab kalau tidak ada ilmu. Jadi itu bahasa kias saja sebenarnya, tauiyah aja itu. Iya, sebenarnya adab lebih dikedepankan daripada ilmu. Itu yang bisa mengamalkan ada orang yang berilmu juga. Karena adab itu bagian dari ilmu. Jadi ilmu itu tidak bisa ditepis, wajib untuk dituntut. Saya teringat dengan Ibnu Qasim. Ibnu Qasim ini kalau dalam mazhab Syafi'i ada dua. Biasanya ada dua. Ada Ibnu Qasim Al-Abdadi, itu yang punya Hawashi Tuffah. Ada lagi Ibnu Qasim Al-Ghazi, itu pengarang kitab Fathul Qaribul Mujib. Dibaca sih ya Fathul Qaribul. Nah itu Ibnu Qasim Al-Ghazi, lahirnya di Gaza sana, Gaza, Palestina yang diperangi Israel sekarang. Di sana lahir, makanya Al-Ghazi nisbat ke Gaza. Jadi beliau ini Gaza di Palestina. Beliau ini namanya Muhammad bin Qasim Al-Ghazi. Tapi kalau yang Ibnu Qasim Al-Abdadi namanya Ahmad bin Qasim Al-Abdadi. Kalau ada di dalam kitab fikih waqala sinmim, nah ini Ibnu Qasim Al-Abdadi. Kalau Al-Ghazi tidak punya inisial, biasanya langsung disebutkan waqala Al-Ghazi gitu aja. Jadi Ibnu Qasim dalam mazhab Syafi'i ada dua. Lain lagi Abul Qasim. Kalau Abul Qasim itu di dunia tasawuf ada dua juga. Abul Qasim pertama Junaid Al-Baghdadi. Itu kunyahnya Abul Qasim Junaid bin Muhammad Al-Baghdadi. Abul Qasim yang kedua pengarang kitab Ar-Risalatul Musyairiyah. Abul Qasim Abdul Karim bin Hawazin Al-Musyairi. Abul Qasim juga. Dalam tasawuf ada dua Abul Qasim, di dalam fikih Syafi'i ada dua Ibnu Qasim. Tapi Ibnu Qasim yang kita ceritakan ini bukan Ibnu Qasim yang di mazhab Syafi'i, tapi Ibnu Qasim sahibnya Imam Malik. Ada juga ternyata di mazhab Malik Ibnu Qasim. Namanya Abdurrahman bin Qasim sahib Malik, dikenal dengan sahib Malik, teman
sebenarnya bukan teman, muridnya Imam Malik. Dia mengatakan, "Sahibtu Malikan 20 sanatan, fakanat 18 minha, 18 sanatan minha fil adab, wa sanatani minha fil ilmi, ala laidal 20 sanatan fil adab, li'anna al-ilma natalaqahu min ghairi Malik, wal adaba la natalaqahu illa minal Imam Malik." Kata beliau, aku melazimi Imam Malik, belajar bersamanya selama 20 tahun. 20 tahun baru jadi imam. Udah berapa lama kita mondok? Baru 5 tahun udah, menurut saya. Saya punya dia madhab. Ditakoni orang kalau kata tahu jangan main menjawab. Jangan menurut saya. Jangan ditebak-tebak ilmu itu. Apa ilmunya ya? Kalau orang kawin karena pakai wali, kenapa kan? Walinya karena ada hakim. Siapa hakim itu naik. Kades kok nggak bisa kades jadi hakim. Kamu bilang kades jadi hakim. Sejak kapan itu? Tahu nggak definisi hakim itu apa? Man wallahul imamu li tawliyati uqudil ankihah. Orang yang memang resmi diangkat oleh imam. Siapa imam? Bingung mau bilangnya. Gimana kita dulu? Imam kalau memang sebenarnya imam ya presiden. Tapi karena mungkin imamnya tidak ahli dalam agama, imam punya representasi perwakilan. Siapa? Menteri Agama. Menteri Agamanya mungkin juga nggak mengerti sama agama. Dia punya representasi lagi perwakilan. Siapa? QA. Di setiap daerah ada QA. Inilah yang bisa dikatakan hakim. Kalau nggak ada hakim, baru mahakam. Jangan kades. Kades dari hakim. Ilmu apa itu? Dari mana hakim? Kan dia amirnya itu bukan masalah amir, ada representasinya, ada yang berwenang. Madwallahu imam, berarti wewenangnya diberikan imam kepada dia. Ente nggak dapat wewenang, jangan berani-berani dikatakan atas nama hakim. Kalau memang hakim tidak ada, baru mempelai laki dan mempelai wanita mengangkat orang yang adil untuk menikahkan keduanya, yang disebut dengan muhakkam. Orang hidangan yang ada sifatnya itu muhakkam juga. Dituzawijani min fulan min fulan. Perempuannya juga mengatakan hakam juga dituzawijani min fulan min fulan. Nanti dia akan terima tahkim keduanya, baru sah nikahnya. Jangan sembarangan urusan pernikahan ini. Kalau salah seterusnya nanti. Ya. Nah, kalau tidak paham, tanya ulama. Is'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahli dzikir, ahlul ilm jika kalian tidak tahu. Jangan menurut saya, untuk baru 5 tahun menurut saya. Mudah-mudahan tidak ada di masa-masa kayak gitu. 20 tahun saya belajar dengan Imam Malik, kata Abdurrahman bin Qasim. Tahu nggak kata beliau? 18 tahunnya itu saya hanya menuntut ilmu adab. 18 tahun belajar adab. Baru 2 tahun terakhir saya menuntut ilmu lainnya, fikih, hadis, usul, tafsir, mustalah. Baru 2 tahun terakhir. Tapi luar biasa akhirnya ilmu Ibnu Qasim. Kalau tidak, mana mungkin di dalam fikih Maliki disebutkan lokal Ibnu Qasim. Hebat. Padahal 18 tahun hanya belajar adab zahir, adab batin, adab hati. 18 tahun, 2 tahun baru belajar ilmu yang lain. Kok bisa ya? Bisa sekali itu? Karena wadahnya sudah berhasil. Yang wadah sudah berhasil itu, nampaknya dituang bagus. Kita kalau wadahnya masih kotor, gelas setelah minum kopi, ampas kopi tidak dibasuh. Mau kamu masukkan air apa saja, sebening apapun, walaupun banyu zam-zam, kata dia, wadahnya ringan. Iya, coba basuh dulu gelasnya pakai sabun, dikucap, kinclong. Hanya remote isi banyu di sana, kenapa kasih tuh banyu di sini?
hasilnya. Nah, Ibnu Qasim, sahibnya Malik, dia belajar adab 18 tahun, bersih sudah wadahnya. Jadi begitu diajarkan ilmu-ilmu, setengah dia langsung bisa, setengah dia langsung paham. Kenapa? Karena wadahnya sudah bersih. Oleh karenanya, kita penting sekali untuk mempelajari ilmu adab. Kemudian kita juga menuntut ilmu-ilmu yang lainnya. Berkah akhirnya ilmu-ilmu yang lainnya. Pelajaran dimurojaahi, hafalan-hafalan dihafalkan. Ya, para ulama itu jadi orang alim bukan dengan berpangku tangan, bukan dengan ngobrol-ngobrol di depan kamar, bukan. Ini ngobrol-ngobrol di depan kamar, masing-masing menceritakan manakibnya sendiri. Oh, kalau aku dulu waktu di rumah itu main game ini, oh game itu kan bagus, aku sih, wah baca manakib sendiri nih. Kira baca manakib saya seman, baca manakib sendiri di depan kamar. Gagal kalau kayak gitu nuntut ilmu. Guru Afri, guru Juanda, guru Ahyadi, guru-guru lain, guru Tirmidzi ini bisa jadi guru dan mengajar sampai saat ini. Ustaz Saifur Rahman, guru Kaprawi, guru Yusuf, ini bukan dengan berpangku tangan. Murojaah kalau mereka menghafal itu, bukan hafal disuruh berdiri dulu. Ya dulu. Ulun juga sering begitu dulu waktu mondok. Wajar namanya mondok begitu. Harus. Tadi ada kadang-kala ada pendapatan mau mondok ambil belajar. Salah. Memang itu solusi terbaik ada mondok ke sini. Asal ada sanggup pindah ke pondok sana, ada sanggup pindah ke ada sanggup pulang amping. Yang namanya pondok di mana-mana begitu sudah. Menghafalkan, belajar, bangun malam, sembahyang berjamaah. Mau nyari pondok apa? Santai. Gak ada orang menuntut ilmu itu santai. Kalau kita merasa ada pendapatan, solusinya bukan amping. Memang kita pembabal ada pendapatan, lalu amping, jadi orang alim, jadi pintar. Kalau kita pembabal pada pendapatan, solusinya adalah belajar yang giat, belajar yang rajin, jangan putus asa, terus belajar. Lama-kelamaan juga akan bisa nanti. Begitu, ini merasa ada pendapatan kalau amping, itu bukan solusi. Ya tambah gak bisa apa-apa nantinya. Begitu. Tetap murojaahi pelajaran, zikir dibaca, wirid dibaca. Waktu zikir jangan baca kitab. Waktu baca wirid jangan baca yang lain. Al-mashghul la yushghal. Al-mashghul la yushghal. Faidah itu, orang yang lagi sibuk jangan disibukkan dengan yang lain. Iya, kalau kamu sedang sibuk baca wirid, ratib, bertulatif atau hizib-hizib, jangan murojaah, salah menempatkan sesuatu. Dan di waktu murojaah jangan membaca wirid, salah juga. Jangan pegang tasbih, terus belajar pegang tasbih. Antara dua, entah ingat sama sholawatnya atau ingat dengan pelajarannya. Antara dua itu. Kalau mau sholawat tapi ingat dengan pelajarannya, ya kurang afdal sholawatnya. Atau kalau ingat dengan sholawatnya tapi kadang mendengarkan pelajaran, sia-sia, wujud guru nggak ada nih. Ada tapi sholawat tidak ada. Nggak mungkin terbagi dua. Ya, begitu. Tempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu wirid-wirid jangan dikira tidak membantu kita menjadi cerdas. Jangan kira amalan-amalan itu tidak membantu kita diberi futuh oleh Allah. Justru ilmu-ilmu yang kita pelajari itu bisa kita dapat terkadang berkat bacaan zikir kita, bacaan wirid kita, bacaan Quran kita kadang-kala. Dulu aku kan paham, tapi wah ini paham. Oh mungkin berkat zikir yang dibaca itu, berkat wiridul latif yang dibaca tadi, berkat ratibul atas atau ratibul haddad yang dibaca tadi, berkat burdah sholawat kepada Nabi yang dibaca. Itu jangan kira anggap remeh. Itu sangat berhubungan dengan ilmu yang kita pelajari. Itu yang akan menjadi sebab dibukakannya futuh untuk kita. Ini perlu mau ngasih tahu tentang faidah, khususnya untuk para santriawan-santriawati dan untuk yang lainnya juga. Ini bermanfaat sekali. Di dalam kitab Bidayatul Hidayah itu Imam Ghazali ada menyebutkan amalan. Amalan ini dibaca ketika menjelang maghrib, ya, bukan Selasa, menjelang maghrib. Menjelang maghrib itu kan hampir masuk waktu maghrib. Apa?
Nabi baca surah Asy-Syams. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal laili wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha sampai akhir itu dibaca. Setelah itu apa lagi? Surah Al-Lail. Yang kedua baca surah Al-Lail. Bismillahirrahmanirrahim. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqal dzakara wal untha sampai akhir. Baca. Habis. Setelah itu apa lagi? Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq sampai akhir. Setelah itu apa lagi? Baca An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Bukan malikin nas, ya, malikin nas. Banyak masyarakat awam yang salah baca itu. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas, bukan malikin nas. Itu bittifaqil qurra, semua para qurra yang sab'ah mutawatirah sepakat tidak ada yang membaca malikin nas. Malikin nas, ingat itu. Kalau santri-santri mungkin sudah pas bacaannya. Yang lain kadang-kadang banyak yang keliru karena dilakukan Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Ini kadang yang pola keliru dilakukan. Ingat belajar waktu TK dulu, TPA dulu. Kalau TPA dulu nggak apa-apa, masih pemula. Kalau sekarang sudah dewasa, diperbaiki lagi bacaannya. Ya, jangan dibaca panjang, maknya itu jangan. Malikin nas, ingat itu. Keliru nanti bacaannya. Jangan ditambahi. Nah, kalau maliki yaumiddin ada dua qiraat. Ada yang pakai alif, maliki yaumiddin. Ada yang tidak pakai alif, maliki yaumiddin. Kalau yang pakai alif itu biasanya qiraat hafs. Quran kita yang ada ini. Kalau yang tidak pakai alif, malikin nas, itu qiraatnya Abi Amr Ad-Duri. Itu nggak pakai alif maliknya. Itu betul mau baca maliki yaumiddin atau maliki yaumiddin. Hadramut itu biasanya ada yang baca maliki yaumiddin nggak pakai alif karena mengikut qiraat Abi Amr. Tapi kalau di wadah kita ini biasanya pakai alif karena qiraatnya hafs. Dua-duanya termasuk qiraat yang 7, nggak apa-apa. Tapi kalau malikin nas itu nggak ada sama sekali. Iya, bittifaqil qurra itu di Hasyiatus Shawir bittifaqil qurra di guru Tirmidzi Al-Qur'an. Iya, betul nggak? Qurra itu semua qiraat yang 7 mutawatirah sepakat tidak ada yang membacanya pakai alif malikin nas gitu aja. Ingat itu, jangan sampai salah nanti. Nanti HP ambil, yang boleh di rumah baca. Ya kadang ada sadar kita tuh, karena kebiasaan mulai dulu. Jadi supaya kita tahu apakah panjang kita membaca maliknya atau pendek malikin nas. Direkam ya, rekam. Terus dengarkan sendiri. Oh, dasar panjang lagi aku kan baca. Nah, perbaiki. Rekam lagi. Malikin. Nah, ini baru benar. Teruskan sampai akhir ayat sampai mati. Iya. Ini udah berapa tahun bacanya masih malikin nas. Jujur aja, udah berapa tahun bacanya? Ada yang umurnya 40 masih malikin nas. Berarti katakan mulai umur 7 tahun dia baca itu berarti sudah 33 tahun bacanya kayak gitu. Kasihan. Ya, berkat belajar kita jadi tahu. Itulah pentingnya menuntut ilmu. Surah An-Nas. Berapa surah yang dibaca? 4 surah. Ini amalkan ini. Asy-Syams 1, Al-Lail 2, Al-Falaq dan An-Nas 3 dan 4. Amalkan ini. Di dalam kitab hidayahnya tidak disebutkan Imam Ghazali faedahnya apa. Tetapi di dalam kitab Al-Maraqil Ubudiyah syarahnya karangan Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jari Al-Bantani. Kita ini ulama Indonesia ini banyak dulu. Ulama-ulama Indonesia ini banyak sekali yang alim-alim. Alimnya bukan hanya di Indonesia, di tanah haram sana alim. Itu Syekh Muhammad bin Umar Al-Jari Al-Bantani ulama besar dulu.
mencarahkan hidayah, mencarahkan sunnah taufik, mirqatus wa tasdiq, apalagi menghasiahkan menghasiahkan itu apa namanya? Fathul Mu'in. Kalau Syekh As-Sayyid Abu Bakar Syakor namanya di Anatul Talibin. Kalau Syekh Nawawi Al-Baghdadi juga punya hasiahnya, namanya Tausyih. Hebat, ulama hebat. Ada lagi dari daerah Termas, Jawa Tengah, Syekh Muhammad Mahfud bin Abdullah At-Termasi menghasiahkan Al-Minhajul Qawim. Berapa jilid? Berapa jilid? Ini hanya berapa semalam? Berapa? 7 jilid. Satu jilidnya lebih tebal dari ini. 7 jilid. Ulama kita Indonesia dari Termas. Siapa lagi? Ihsan Muhammad Dahlan Al-Jampesi. Kenapa Al-Jampesi? Dari Jampes. Di mana Jampes? Kediri. Kediri. Dulu dari Kediri. Jampes tahu ya? Di mana kuburnya Syekh Ihsan Muhammad Dahlan? Itu yang mensyarahkan Minhajul Abidin. Minhajul Abidin karena Imam Ghazali disyarahkan sama beliau. Sebab Sirajul Talibin namanya kalau misalnya. Alim itu Ihsan Muhammad Dahlan Al-Jampesi. Ulama-ulama kita Indonesia itu namanya ulama Nusantara. Nah, Nusantara ini yang kita ikuti. Bukan Nusantara yang sekarang. Batik-batik apa-apalah, kopiah, hitam, macam-macam. Nah, kalau Nusantara kayak gitu kita ikuti. Tapi kalau Nusantara yang dipropagandakan akhirat ini, maaf aja, dan aku yang ke sana. Macam-macam aja. Jadi faedahnya apa? Kata Syekh Muhammad Nawawi tadi, kata beliau, barang siapa yang membaca surah Al-Duha, Asy-Syams, menjelang maghrib, Allah akan karuniakan kepadanya kecerdasan dan akan memahami segala sesuatu. Nah, yang pembantah itu harus mengamalkan dulu. Iya. Apa tadi? Asy-Syams, baca itu. Orang yang baca ini Allah berikan kepadanya kecerdasan melebihi rata-rata. Coba aja nanti. Insya Allah yang tadinya nilainya 6 diberikan 1 nanti. Fadlullah wasi'ah. Kamu seberatan malah dan keberadaannya kan. Bingungnya dan berakhir nilai kita keberadaan. Iya. Amalkan itu. Razaqahullahu al-qatanah. Allah akan karuniakan kepada kecerdasan. Wa yafhamu jami'al asya, dan ia akan memahami seluruh sesuatu. Ilmu apa saja diajarkan paham. Enak ya? Cuma baca wal-laili idza yaghsha. Apa? Wasyamsi wa duhaha. Sedikit. Masa enggak apa? Kalau enggak apa, buka juz amma itu ada. Dan yang ibu-ibu, bapak-bapak juga amalkan itu di rumah. Belum dipilih setiap hadir ke majelis itu. Belum ada paham kenapa ya? Dia nongkrong untuk diunjuk mandiri. Saya gak ada paham. Guru menjelaskan si Amte jangan paham. Orang mengajar yang itu untuk ngobrol-ngobrol di pojokan. Nggak ngerti-ngerti. Bukan karena gak cerdas, cuma gak memperhatikan. Itu biar baca wasyamsi 100 kali setiap hari gak paham kayak gitu. Di pojokan ngobrol-ngobrol. Iya. Yang kedua, baca al-lail wal-lail idza yaghsha. Apa faedahnya? Orang yang membaca ini Allah akan karuniakan rezeki untuknya. Rezekinya lancar. Nah, wah ini udah pendapatan kata gimana lagi saus coronanya. Tenang aja. Nanti amalkan itu. Iya, al-lail idza yaghsha. Rezekinya itu akan tambah nanti insyaallah. Tambah luas. Terus apa lagi? Yang kedua, yang ketiga, baca Al-Falaq. Barang siapa yang membaca Al-Falaq, maka dia akan dilindungi daripada bala bencana, dari musibah. Iya, insyaallah dilindungi daripada corona. Iya, jadi di rapid test negatif insyaallah. Jamin.
dari baru. Baca itu seperanakan, insya Allah rumahnya aman dari kebakaran di malam ini, aman dari kemalingan, aman daripada gempa bumi mendadak. Kalau apa? Kita baca itu. Kemudian yang keempat adalah An-Nas. Kalau kita membaca ini, Ruqyah asy-syaitana, maka dia akan dipelihara daripada syaitan, daripada jin, makhluk-makhluk halus. Maka nanti kesurupan amalkan. Belum barat, setiap hari amalkan itu. Dijaga dari syaitan, dari jin. Nggak ada lagi sudah jin, hilang syaitannya nggak ada. Paham? Amalkan. Terus apa lagi? Dan kata beliau, jika keempat-empatnya ini diamalkan, fakana rizquhu la yanqati'u kal amtar, maka rezekinya tidak akan pernah putus seperti hujan yang turun lebat. Subhanallah. Ayo amalkan itu. Insya Allah tongkopian ayo ini penglaris dari Nabi, penglaris dari ulama. Nggak usah pakai apa? Jiwa-jiwa dan lapak-lapakan. Amalan, ya enak, nggak usah pakai lapak-lapakan. Cukup baca itu tadi. Masih ingat? Ulangi lagi. Surah Al-Lail, apa surah Asy-Syams, wasyams wa duhaha, surah Al-Lail, wal-laili idza yaghsha, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Amalkan itu. Amalkan. Ijazahkan kamu, gak usah. Kalau sudah diperintahkan itu lebih ablag daripada ijazah. Al-amru ablagu minal idin. Perintah itu lebih kuat daripada sekedar idin. Ya, udah amalkan aja sudah. Amalkan. Insya Allah kita akan jadi orang cerdas. Kita akan mendapat rezeki yang banyak, dilindungi daripada bala, musibah, dan dilindungi daripada syaitan, gangguan makhluk halus dan yang lainnya. Insya Allah amalkan. Terbukti ini. Terbukti. Banyak yang mengamalkan itu dan mendapatkan hasil. Amalkan terus. Gak perlu rahasia-rahasia. Gak perlu datang ke rumah jam 12 malam beras kalau kain. Terlalu mainan. Amalannya semua ada di Quran, ini gak ada yang kosong. Ma'arat tapi kita bikin syait. Tidak pernah kami kurangi kata Allah Ta'ala di Quran itu sesuatu pun. Semua ada. Jangan takut. Mau jadi orang kaya, pesugihan ada di Quran. Usah miara setan gundul. Babi ngepet. Cukup Quran ada. Suratul Waqiah aku Quran ada. Kemudian lagi kalau pengen supaya tidak diganggu orang jahat, nggak usah mental minta-minta. Apa? Baca ayat kursi, benteng itu. Selalu dalam keadaan wudu, benteng itu. Banyak sekali ada ke ayatan kita dalam Al-Quran ini. Himayah. Mengulang-ulangi kalimat Allahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Itu diulang-ulangi. Orang mau berbuat jahat ke kita tidak akan sampai kita. Allahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Dalam qiraat lain, Allahu khairun hifdha wa huwa arhamur rahimin. Amalkan. Iya. Wirid-wirid izin-izin itu diamalkan, benteng bagi kita. Mungkin ini aja ya. Enggak ada dengan pengajuk. Kali ingat apa ini? Iya. Mudah-mudahan bermanfaat. Bagi kita semuanya insya Allah. Mudah-mudahan bisa diamalkan. Dan mudah-mudahan majlis maulid ini akan kita nikmati nanti pahalanya setelah pulang dari tempat ini. Sampai nanti ketika kita meninggal dunia dan sampai nanti ketika kita dibangkitkan oleh Allah dari kubur masing-masing, kita akan menikmati pahalanya, kita akan menyaksikan pahalanya insya Allah. Dan mudah-mudahan Nabi Muhammad SAW akan ridho dengan kita. Sebagaimana kita di sini menyambut hari lahirnya dengan penuh gembira, dengan penuh bahagia, mudah-mudahan Nabi juga menyambut kita kelak di akhirat dengan penuh kegembiraan dan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala hilangkan segala penyakit, angkat bala bencana, angkat virus dan lain-lainnya dari negeri kita dan seluruh negeri umat-umat Islam di mana berada. Dan mudah-mudahan Allah taala turunkan keberkahan, kedamaian, ketenteraman, ketenangan khususnya di bumi Indonesia ini dan seluruh perkampungan dan negara-negara Islam lainnya. Allahumma amin ya Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an
Acara yang kelima, pembacaan salawat badar sekaligus pengumpulan dana pembangunan pondok pesantren Salafiyah Darussalam Asam-Asam yang akan dipimpin oleh Al-Ustaz Muhammad Asmawi. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan.
Acara yang keenam, pembacaan tahlil dan doa yang akan dipimpin oleh pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Bagus Salam Masam-Masam, Kiai Haji Muhammad Abdi Ahmad. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Astagfirullahaladzim. Lillahi ta'ala wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu
وشيخنا ومعلمنا أجمعين وخصوصا في الأرض وأصحاب القدر سيدنا سيدنا محمد صلى سيدنا عبد الله وصحابه والأرواح والدينا وشيخنا ومعلمنا أجمعين خصوصا في مؤسسة هذا الأخلاق السلام الله يغفر له ويرحمه ويعلي درجاته بالرزق ويرفعه بإصرارهم وإخبارهم وعلومهم والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويذوبنا على ملتهم ويسن في سورة ورسالة وأحكامهم والحساب وعلى كل ما نؤمن به أسلافنا الصالحون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على عبده سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في العزات وعلى قوله في القبور وعلى آله وأصحابه من يوم هذا إلى يوم البعث والنشور. اللهم اجعلنا وفي الوحد وبلغ ذنوبنا ذكرنا وحللنا وصلينا واستطعنا واستغفرنا وما عملنا من أنواع الخيرات في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدم ذلك ونهدي إلى حضرة سيدنا رسول الله صاحب الشفاعة الموضوع عند الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه من يوم هذا إلى يوم القيامة بالأرض الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين وأولياء الكون أجمعين ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية المحققين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وإلى أرواح كل ولي وولية من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها أينما كانوا وحدث أرواحهم يا مولانا يا رب العالمين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا أجمعين خصوصا بصالح أهل هذه البلدة وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا أجمعين خصوصا أنفقوا أموالهم وجاهدوا أنفسهم في محبة بالسلام. اللهم اغفر لنا ولهم وارحمنا وإياهم وأدخلنا وأدخلهم جنة الفردوس مع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين. استجب يا رب حق سيدنا محمد الأمين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم محمد سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم اغفر أمة سيدنا محمد. استجب يا رب حق المصطفى يا رب
عما